Apa biasanya reaksi kita jika apa yang kita dapatkan tidak sesuai dengan harapan kita? Menyalahkan? Marah? Sebelum kita terlalu cepat menjawabnya, ikuti terus bacaan pelajaran hari ini sesudah kita menyanyikan lagu yang berjudul Aku Membangun Harapan. Aku membangun harapan dalam kebenaran Tuhan. Yang lain ku tak percaya, bersandar hanya padanya. Yesuslah batu karangku, semua yang lain takkan teguh, semua yang lain takkan teguh. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau berikan untuk kami dapat mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Isilah kami dengan Roh-Mu yang suci agar kami dapat mengerti apa yang Engkau inginkan kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat Rabu 8 Juli 2026. Pelajaran yang kedua di triwulan yang ketiga. Judul pelajaran sekolah sahabat kita untuk hari ini adalah Mesias yang disalibkan. Paulus menulis bahwa orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. 1 Korintus 1 ayat 22. Salib gagasan tentang Allah, Sang Mesias yang disalibkan, bukanlah tanda yang diharapkan oleh orang Yahudi, juga bukan jenis hikmat yang diinginkan oleh orang Yunani. Hal itu bertentangan dengan harapan semua orang. Faktanya yang perlu dilakukan hanyalah membaca bagaimana reaksi para murid terhadap gagasan Yesus disalibkan. Untuk mulai melihat betapa asing dan menjijikan seluruh gagasan itu, terutama bagi orang Yahudi. Seperti yang telah dikatakan sebelumnya, orang Yahudi mengharapkan Mesias untuk menaklukkan orang Romawi. Bukan itu yang terjadi, setidaknya tidak dalam arti militer duniawi dari kata menaklukkan. Selama berabad-abad, salib telah menjadi simbol iman bagi orang Kristen. Sulit bagi orang Kristen abad ke-21 untuk memahami betapa gilanya gagasan tentang Allah yang disalibkan bagi pola pikir abad pertama. Namun justru karena ini adalah pekabaran yang sangat mengejutkan, hal itu menjadikannya layak untuk mendapatkan refleksi kita yang paling mendalam. Gambaran tentang Mesias yang disalibkan membuatnya menjadi sangat jelas bagi seluruh alam semesta sejauh mana Allah bersedia melangkah untuk menyelesaikan rencana penebusan. Gagasan tentang salib itu sendiri dan tentang Tuhan yang mati di kayu salib cukup mencengangkan bagi kita, orang-orang berdosa di bumi ini. Namun bayangkan apa artinya bagi makhluk-makhluk tak berdosa yang mengenal dan menyembah Tuhan Yesus di surga. Bacalah Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 47, khususnya ayat 26, 38 dan 47. Apakah yang dia ajarkan perikop ini kepada kita tentang makna salib? Kisah Para Rasul 13 ayat 16 sampai 47. Maka bangkitlah Paulus, ia memberi isyarat dengan tangannya, lalu berkata, "Hai orang-orang Israel dan kamu yang takut akan Allah, dengarkanlah. Allah umat Israel ini telah memilih nenek moyang kita dan membuat umat itu menjadi besar ketika mereka tinggal di Mesir sebagai orang asing. Dengan tangannya yang luhur, ia telah memimpin mereka keluar dari negeri itu. 40 tahun lamanya ia sabar terhadap tingkah laku mereka di padang gurun. Dan setelah membinasakan 7 bangsa di tanah Kanaan, ia membagi-bagikan tanah itu kepada mereka untuk menjadi warisan mereka selama kira-kira 450 tahun. Sesudah itu, ia memberikan mereka hakim-hakim sampai pada zaman Nabi Samuel.
Kemudian mereka meminta seorang raja dan Allah memberikan kepada mereka Saul bin Kis dari suku Benyamin 40 tahun lamanya. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Dan dari keturunannya lah, sesuai dengan yang telah dijanjikannya, Allah telah membangkitkan juru selamat bagi orang Israel, yaitu Yesus. Menjelang kedatangannya, Yohanes telah menyerukan kepada seluruh bangsa Israel supaya mereka bertobat dan memberi diri dibaptis. Dan ketika Yohanes hampir selesai menunaikan tugasnya, ia berkata, aku bukanlah dia yang kamu sangka, tetapi ia akan datang kemudian daripadaku. Membuka kasut dari kakinya pun aku tidak layak. Ayat 26. Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Kita baca ayat selanjutnya. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku, aku telah memperanakan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan ia tidak akan diserahkan kembali kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus yang dapat dipercayai yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia yang mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Ayat 38. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Ayat selanjutnya, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi. Ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan sesuatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara tentang pokok itu pula pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam kasih karunia Allah. Pada hari Sabat berikutnya datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Ayat yang terakhir, ayat 47. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Paulus berkata bahwa Kristus mengutusnya untuk memberitakan Injil. Maka Paulus pun memberitakan pekabaran tentang Mesias yang disalibkan. 1 Korintus 1 ayat 23.
Ia melanjutkan gagasan ini dalam 1 Korintus 2 ayat 1-5. Sang Rasul setia pada perintah Kristus. Dalam memberitakan Injil, ia tidak menggunakan kata-kata yang indah atau hikmat. Sebaliknya, ia hanya berfokus pada Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Perkataan dan pesannya bukan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, karena pada kenyataannya, hikmat manusia berdiri dalam kontras yang nyata dengan kekuatan Allah. Seorang Mesias yang disalibkan adalah sesuatu yang sama sekali tidak terduga oleh orang Yahudi dan Yunani. Apakah yang hal ini katakan kepada kita tentang fakta bahwa Allah tidak selalu bertindak sesuai dengan cara yang kita harapkan? Mengapa ini merupakan konsep penting untuk dipahami, terutama ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti yang kita harapkan? Mari kita ikuti lanjutan lagu tadi sebelum saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami memuji Engkau karena Engkau adalah Allah kami, Allah yang berkorban bagi kami. Terima kasih untuk pelajaran hari ini yang berjudul Mesias yang disalibkan. Ya Tuhan, walaupun umat-Mu sekalipun, para orang Yahudi di saat Engkau datang, mereka tidak dapat membayangkan bahwa Engkau akan mati disalibkan. Karena mereka membayangkan Engkau akan menaklukkan orang Romawi, gantinya disalibkan orang Romawi. Ya Tuhan, ampunilah kami jika kami sering mengharapkan sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, jika kami sering mau hal yang terjadi dalam kehidupan kami atau di sekitar kami hanyalah sesuai dengan kehendak kami, tanpa mencari tahu apa sebenarnya rencana-Mu yang terbaik, lebih dari yang kami dapat bayangkan. Tuhan, tidak mudah bagi kami untuk melakukan semua ini dengan kekuatan kami. Tapi kami tahu, kami dapat mempercayai Engkau yang dapat menuntun kami dalam kehidupan kami untuk dapat mengerti akan rencana-Mu dan menjadi bagian dari rencana-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami dalam setiap langkah kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Demikianlah bacaan pelajaran Sekolah Sabat Rabu 8 Juli 2026. Sampai bertemu di bacaan pelajaran Sekolah Sabat selanjutnya. Tuhan memberkati.